Selama ini Yohanes 17 ayat 3 dibantah dengan ayat 1 dan 2-nya. Mari kita bahas. Ayo kita bahas yuk. Dan juga tonton sampai selesai ya. Thank you. Shalom teman-teman, kita akan membahas Yohanes 17. Jangan cuma ayat 3-nya aja. Karena banyak yang protes, kenapa kok cuma ayat itu doang yang dibahas? Kenapa nggak ayat 1-2-nya, Bang? Oke, tenang aja. Itu tidak mengubah si ayat 3 ini menjadi kurang atau lebih, tidak menambah dan tidak mengurangi, karena ya sesuai dengan konteksnya kok. Ayat 3 yang selama ini diberitakan oleh saya tidak mengurangi atau tidak mengubah konteks daripada ayat ini. Oke, langsung aja guys, kita bahas dari ayat yang pertama. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Oke, dari sini masih belum ada yang aneh gitu ya. Kenapa? Ya wajar. Ini menandakan bahwa Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Menandakan kesatuan, Bang. Ya betul, Bapa dan anak jadi satu ikatan yang sangat kuat dan erat. Tidak menandakan bahwa Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, ya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Garis bawahi kata memberikan kepadanya. Loh Bang, kok gitu Bang? Iya, karena kuasa yang dimiliki oleh Yesus bukanlah kuasa dari dirinya. Kenapa? Karena telah diberikan oleh Bapa yang Maha Kuasa. Apa sih permasalahan Unitarian dengan Trinitarian? Unitarian menolak bahwa Yesus disamakan dengan Allah yang Maha Kuasa. Kami menolak. Dengan jelas kami menolak. Kenapa? Walaupun Yesus memang berkuasa atas segala yang hidup, bahkan mampu memberikan hidup yang kekal, karena emang itu tugasnya Yesus, itu hierarki kerajaan sorga. Ada Bapa, Allah yang Maha Kuasa, dan kedua adalah Yesus, ya, wakilnya atau anaknya yang dia utus ke dalam dunia, ya, untuk menyatakan kehendak Bapa. Makanya dikatakan barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Loh, maksudnya gimana itu? Karena barang siapa melihat Yesus, di Kolose 1 ayat 15 sampai 16 dikatakan gambaran Allah yang tidak tampak. Lalu di Yohanes 1 ayat 18 dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anaknya yang tunggal yang menyatakannya. Artinya Allah yang tidak nampak, yang kekal, yang esa itu diwakilkan oleh anaknya, mengutus anaknya menjadi seorang utusan yang istimewa, yang teristimewa dari segala yang diutus, teristimewa dari segala yang diciptakan ke dalam dunia, bagaikan seorang anak yang tunggal, ya, yang satu-satunya yang ia kasihi, untuk menjadi juru selamat dunia, teman-teman. Tapi bukanlah dirinya sendiri yang turun ke dunia, ya, bukan Bapa sendiri yang turun, bukan Allah yang Maha Kuasa itu sendiri, bukan. Kalau Anda pahami Yohanes 3 ayat 16, tentu ayat ini tidak akan menjadi polemik. Oke, kita lanjut. Memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Ya memang, Yesus menerima kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi kita pahami bahwa hierarkinya adalah setiap yang hidup adalah milik Kristus, tetapi Kristus adalah milik Allah. Ada nggak ayatnya? Ada. Yuk kita lihat sekalian. Langsung cepat aja kita buka di 1 Korintus 3 ya. Ya, ayat yang 23 ya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Jadi saya tanya, dari ayat ini, kita dengan Kristus lebih tinggi mana? Ya jelas Kristus jauh, karena kita milik Kristus, betul. Lalu Kristus sama Allah tinggi mana? Ya, ada yang mau bilang lebih tinggi Kristus atau sama? Oh enggak. Karena ini nyambung teman-teman ya. Kristus adalah milik Allah, artinya adalah Kristus di bawahnya Allah. Makanya Allah berhak mengutus Kristus, mampu berkuasa mengutus Kristus. Gitu. Jadi dipahami dari ayat tersebut. Kita kembali ke tadi, Yohanes 17. Kita topiknya adalah Yohanes 17 ya. Nah,
Setelah ayat ini, muncullah ayat yang inilah hidup yang kekal itu, ya memang mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus itu merupakan poin utama di dalam syarat hidup kekal, teman-teman. Memang hanya melalui Yesus maka kita sampai kepada Allah. Hanya melalui Yesus, tetapi bukan berarti kita berfokus pada Yesusnya saja. Oh tidak, teman-teman. Apalagi menyamakan Yesus yang adalah Kristus, yang ada seorang utusan atau hamba Allah, disamakan dengan Allah itu sendiri. Lalu ayat keempat, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Ada tugas yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Itu yang dikerjakan oleh Yesus. Kenapa kok Unitarian menolak Yesus disamakan dengan Allah yang Maha Kuasa, Bang? Ya karena Yesus sendiri punya pekerjaan-pekerjaan atau PR atau tugas yang diberikan oleh Bapaknya. Ya. Jadi otorisasinya lebih tinggi Allah yang Maha Kuasa yang mampu mengutus dan memberikan pekerjaan kepada Yesus. Lalu ayat 5, ini juga sering banget dipakai ya untuk mengatakan bahwa Yesus ini Maha Kuasa. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku Yesus dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, sebelum dunia ada Yesus sudah punya kemuliaan. Berarti Yesus ini Maha Kuasa dong, punya mulia dong, orang punya kemuliaan kok. Lihat di sini, kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Ya, hadirat siapa? Hadirat Bapa. Apakah Unitarian menolak bahwa Yesus itu mulia? Oh mulia. Tapi Bapa yang maha mulia. Ingat ya, kata kuncinya maha. Maha sendiri hanya disematkan kepada Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku. Jadi hanya Bapa yang mampu mempermuliakan Yesus dengan kemuliaan. Oke, sampai di sini paham? Ya. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, ditambah dengan ayat 8. Sangat jelas bahwa Yesus adalah seorang utusan yang menyampaikan firman kepada bangsa yang kepadanya Yesus diutus. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Dah.